Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Tadi itu di depan, itu adalah official logo baru kita. Itu juga ada di Instagram. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah ini, ya kan? Itu isinya adalah kegiatan-kegiatan kita pada saat syuting bersama teman-teman. Dan juga nanti ada merchandise dari Selamat Gini Hari yang berkolaborasi dengan Pratama Taktikal. Nanti akan ada kaos, topi, jaket, dan mungkin banyak lagi. Tungguin aja, pantengin deh tuh Instagramnya kan. Jangan lupa di follow. Terus buat temen-temen yang belum subscribe, tombol klik di sebelah kanan bawah dipencet. Sama juga loncengnya dipencet. Oke? Terus buat temen-temen nih, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan banyakkan madol kalau puasa. Udah pada gede kan? Nah, sampai maghrib puasanya. Jangan di tengah-tengah putus kayak bocah. Di kesempatan video kali ini, lagi-lagi gue ingin menjawab permintaan dari Om Nicholas Wang. Kalau nggak salah dia minta tentang apa aja sih yang disiapin kalau kita jadi sniper. Nah, di video kali ini gue bergeser sedikit, nggak ngebahas impresi dulu. Jadi gue ngebahas tentang style menjadi sniper. Akhirnya gue dapet nih manusia sniper airsoft. Siapa itu dia? Ini dia nih, Om Wahyu Hidayat dari Jambi. Jebret. Halo juga Om. Gimana kabarnya di sana Om? Iya Om, gue juga baik-baik aja di Bogor nih. Nah, Om Wahyu ini adalah salah satu airsofter yang berasal dari Jambi dan berada di tim JABS, JABS. Ada di bawah organisasi ABU. Gue pengen tanya nih Om, JABS sendiri berdiri sejak kapan Om? Oh ya Om, makasih banyak udah ngundang saya buat mampir ke channelnya Om. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman airsoft, khususnya buat para sniper airsoft Om. Yap, benar sekali Om, saya tergabung di JABS, Jambi Airsoft Brotherhood Squad. Itu yang berdomisili di kota Jambi. Untuk JABS itu berdiri di bulan Juni 2016 Om. Jadi sudah hampir 4 tahun. Dan tergabung di ABU itu sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Om. Mengapa saya memilih olahraga airsoft? Karena menurut saya olahraga airsoft itu adalah olahraga yang seru Om. Seru dalam arti kata ya seru. Seru-seruan sama teman-teman. Bisa main perang-perangan sama teman-teman juga. Jadi bukan hanya sekedar main perang-perangan di game, tapi ini memang benar-benar simulasi perang. Jadi kita memang lari, sembunyi. Jadi adrenalin kita itu memang terpacu gitu. Terus juga olahraga airsoft ini juga membentuk kedisiplinan yang tinggi Om. Jadi di dalam olahraga airsoft itu harus disiplin. Disiplinnya itu ya disiplin dalam arti kata harus safety, terus juga disiplin dengan aturan-aturan yang ada di airsoft gitu. Terus juga kita juga bisa sambil olahraga, punya banyak teman, terus juga ya banyak lah Om gitu. Jadi juga untuk menghilangkan stres juga Om, capek kerja gitu. Capek kerja, weekend main airsoft gitu. Nah, kalau udah lama gitu biasanya udah berapa banyak unit yang dipunya sama Om Wahyu nih? Untuk unit airsoft yang saya miliki saat ini Om, ada 3. 2 unit AEG, 1 unit sniper ball action. Kalau unit AEG itu ada Ares Amuba Om. Kebetulan saya pecinta Ares Amuba Om. Dari dulu sampai sekarang saya nggak bisa lepas dari namanya Ares Amuba Om gitu. Jadi ini yang pertama Ares Amuba AM08 yang hitam. Terus yang kedua ada Ares Amuba 015. Ini yang agak pendek Om. Jadi kalau main dalam ruangan atau cikibian atau main 3-on-3 saya biasa pakai yang pendek. Terus kalau untuk sukir biasa rutin itu saya pakai sniper. Yang ketiga itu sniper. Ini mereknya SRS A1 Om dari Silverback. Gue tuh sering banget lihat Om Wahyu Hidayat memperlihatkan unit sniper terbarunya. Itu kayaknya rare banget di Indonesia sekarang ya. Gue belum lihat lagi sih yang punya. Itu unit apa sih Om? Dan aksesoris apa aja tuh nempel di unit itu? Bisa jelasin nggak tuh? Yap, benar sekali Om.
Akhir-akhir ini memang saya sering posting di sosmed, di Instagram, di Facebook unit ini Om. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini nama unitnya SRS A1 dari Silverback Om. Gitu. Jadi untuk unit ini aksesoris yang saya pakai seperti biasa Om, yang namanya sniper itu wajib pakai scope Om. Kalau nggak pakai scope nanti susah lihat musuh Om. Gitu. Jadi scope ini saya pakai merek Discovery. Terus saya tambah ada bipod Atlas Om. Jadi kalau kita tiarap itu nembaknya gampang Om. Gitu sih. Terus selanjutnya saya pakai kamera merek Runcam. Kamera ini kamera zoom Om. Jadi kalau kita nembak, kita ngehit musuh, jadi bisa ke-record di sini. Terus ditambah lagi di sini ada power bank. Ini power bank ini nanti untuk ngecharge si Runcam-nya Om. Jadi gitu. Jadi kalau untuk aksesoris sniper ini nggak banyak sih Om, cuman itu aja. Kebetulan silencer belum pakai sih Om. Belum nemu yang pas untuk silencernya. Jadi inbarnya sampai nampak. Ya, itu aja sih Om kalau untuk aksesoris. Jadi untuk unit ini Om, memang di Indonesia memang termasuk langka ya Om ya. Jarang. Jadi untuk unit ini di Indonesia itu ada sekitar 3 atau 4 unit cuman Om di Indonesia. Jadi gitu. Kenapa bisa gitu ya? Karena buat mendapatkan unit ini Om termasuk susah sih Om. Susah ya dalam arti kata ini unit di sana kan kita PO nih Om. Nah, kalau unit ini udah ready itu biasanya cepat habis Om. Cepat sold. Buat ngedapatinnya agak susah gitu. Jadi rebut-rebutan Om. Jadi kemarin aja sih sempat PO tapi sempat beberapa kali gagal dan alhamdulillah sekarang bisa dapat Om gitu. Jadi memang butuh perjuangan Om buat dapatin unit ini. Oh iya nih, sebelum lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, gue mau kasih tahu infonya. Bahwasanya Om Wahyu sendiri juga punya channel YouTube. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa lu tontonin juga lu subscribe. Kalau perlu lu share kalau bermanfaat. Tongkrongin tuh, klik tombol subscribe dan loncengnya. Boleh nggak tuh Om? Dikasih tahu speknya yang ada di unit tersebut. Mungkin bisa dari bahannya, dari FPS-nya, dan dari lain-lainnya. Bisa nggak boleh tuh kita tahu? Untuk spesifikasi unit SRS A1 ini Om, dari bodi itu terbuat dari bahan polimer. Jadi di sini polimernya solid ya Om ya, sangat kuat dan tebal Om. Jadi tidak gampang pecah. Untuk wrist ini dari metal, outer barrel juga metal. Untuk panjang keseluruhan, ini panjang unit ini 78 cm dengan berat sekitar 3 kg Om. Untuk sistem pengoperasian menggunakan ball action, menggunakan spring. Jadi sekali kokang sekali tembak. Dan mempunyai kapasitas magazine itu sebanyak 30 BB gitu. Untuk panjang inner barrel di sini, jadi walaupun panjang ukuran unit ini pendek Om, tapi dia mempunyai inner barrel yang panjang gitu. Jadi karena dia sistem bullpup, jadi inner barrelnya sampai ke sini Om. Jadi panjang inner barrelnya itu 510 mm. Untuk FPS unit ini standarnya itu dapat di 380 fps dengan menggunakan BB 0,2. Untuk settingan hop up Om, di sini SRS menggunakan 2 penekan yang itu gunanya untuk bisa menyesuaikan jalur BB Om. Jadi kita biasanya kan kalau setting hop up kan
cuman bisa setting atas bawah. Jadi dengan SRS ini bisa setting kiri kanan. Jadi kalau BB-nya agak ke kanan, kita bisa setting Om. Jadi dia ada dua arah seperti itu. Untuk unit SRS ini Om, untuk upgrade performanya ini tidak memerlukan banyak part. Kalau menurut saya unit ini sudah bagus dari bawaan, akurasinya sudah dapat, dan juga sangat nyaman. Paling kalau untuk menambah power mungkin ada teman-teman kita pengen naikin FPS sampai mungkin 500 ya, sesuai regulasi 500. Kita cukup mengganti springnya saja Om, gitu. Jadi cara mengganti springnya cukup gampang. Tinggal kita buka di bagian belakang popor, buka sedikit, terus kita tarik, sudah langsung kelihatan springnya. Langsung ganti aja Om springnya, udah selesai, gitu. Jadi gak perlu lagi ganti-ganti yang lain, gitu. Jadi cukup ganti spring aja, udah selesai. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Jadi kalau yang punya unit ini udah nggak perlu dimacam-macamin lagi. Udah bawaannya udah bagus Om. Treat me so mean, you're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Hit the road, Jack. What you say? Woman, don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it, understood. You ain't got no money, you're just another. I don't care if you do it, understood. You ain't got no money, you're just another. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Dan juga untuk maintenance ini juga sangat gampang Om. Kalau kita udah selesai sukir, unitnya kotor-kotor atau mau dibersihkan, cara bukanya gampang Om. Tinggal dari belakang popornya kita buka seperti tadi, terus kita langsung bisa keluarkan springnya, silindernya, dan juga pistonnya Om. Jadi gampang sekali perawatan unit ini Om. Selama pemakaian unit ini, pernah nggak Om menemui kendala pada saat buat sukir? Alhamdulillah Om, sampai saat ini unit ini belum ada kendala, karena memang belum pernah dibawa sukir Om. Jadi kemarin unit ini datangnya di bulan Februari, jadi belum sempat dites karena sekarang udah nggak bisa sukir lagi. Jadi mungkin nanti habis selesai corona mungkin baru bisa dijajal Om. Om Wahyu sendiri mungkin gue pernah pakai unit sniper lainnya, atau mungkin malah punya ya. Nah, boleh nggak dijelasin perbedaan unit sniper yang Om punya sekarang dengan unit sniper lainnya? Jadi sebelum menggunakan unit SRS ini, dulu saya menggunakan unit bar 10 Om. Nah, bar 10, jadi dari perbedaan yang cukup signifikan itu dari segi ukurannya Om. Jadi saya lebih nyaman dengan ukuran yang pendek, hanya sekitar 80 cm. Kalau dulu sih bar 10 bisa sampai 120 cm Om. Nah, saya lebih nyaman pakai yang pendek karena menurut saya sih untuk pergerakan juga lebih
nyaman gitu. Terus dari segi performanya juga Om, dengan unit yang baru ini jauh lebih dapat range-nya, terus juga akurasinya juga jauh lebih baik. Nah, biasanya nih para sniper punya baju khusus buat buat ngumpet, buat menjadi camo atau berkamuflase. Nah, lo sendiri punya nggak tuh Om baju khusus buat jadi sniper? Kalau untuk seragam atau baju yang biasa saya pakai itu tergantung dari feel-nya Om. Jadi kalau seandainya feel-nya itu di kota, jadi maksudnya di perang kota, lebih banyak perkotaannya. Nah, jadi saya biasa pakai yang simpel-simpel aja sih Om. Cuman pakai vest aja, pakai mask, pokoknya sih yang nyaman-nyaman aja gitu. Untuk feel di hutan, saya biasanya menggunakan seragam lengkap Om. Seragam lengkap seperti biasa, combat shirt, combat pants, vest, dan ditambah dengan pakan boot. Untuk seragam yang tadi saya sebutkan Om, itu semuanya rata-rata beli di online shop. Tapi ada satu nih Om, satu seragam atau kit, bukan seragam tapi gili suit, itu yang baru saja saya bikin sendiri Om. Ini saya dapat ide ini dari teman-teman dari Sniper Airsoft Indonesia. Kebetulan saya tergabung di grup WA dan Facebooknya Sniper Airsoft Indonesia. Di situ saya dapat banyak ide Om dari teman-teman dari senior Airsoft Sniper gitu. Jadi mereka memberikan saya saran. Akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuat sebuah gili suit untuk sniper. Nah, jadi awalnya sih saya beli base-nya dulu Om. Nah, base-nya dulu itu bajunya itu belinya di online shop juga sih awalnya. Tapi dari bentuk dari warna gili yang saya beli itu tidak, kalau menurut saya ya, itu kurang cocok dengan warna hutan-hutan di Indonesia Om. Jadi dia warnanya agak coklat. Jadi saran dari teman-teman dari senior Airsoft Sniper Airsoft, coba dibuang yang bagian ada kayak daun-daunnya itu, nanti diganti dengan bahan yang baru. Nah, jadi saya akhirnya beli bahannya yang warnanya sesuai dengan kebutuhan. Habis itu digunting-gunting Om, digunting-gunting satu-satu. Bukan satu-satu sih, ya dibentuk jadi seperti daun. Setelah digunting, habis itu dijahit ulang Om, ditempelkan ke gilisit yang saya beli tadi. Nah Om, pada waktu lu jadi sniper, lu bawa secondary weapon nggak? Kan biasanya kalau masuk ke lorong-lorong sempit agak susah tuh pergerakannya. Biasanya kalau di film-film, di video-video YouTube itu selalu bawa tuh buat cadangan ataupun pistol misalnya. Nah, lu bawa nggak? Kalau untuk secondary rata-rata biasanya ya Om ya, teman-teman dari Sniper Airsoft menggunakan unit GBB atau NBB MK23 dari Tokyo Marui. Nah, tapi kalau saya sih untuk secondary-nya itu menggunakan unit ini Om. Ini Om. Jadi saya menggunakan unit Amuba AM015 Om. Tapi ini kalau jadi secondary ini saya rubah nih Om. Ini poponnya saya lepas, sama wristnya ini juga saya lepas. Jadi biar lebih ringan Om. Gitu. Keren bener dah. Nih, gue mau tanya sekarang ya. Apa sih Om esensinya atau nikmatnya kalau lu jadi sniper dibandingkan lu jadi jadi impresi atau gaya lain pada saat main airsoft itu?
Yang saya rasakan selama menjadi sniper airsoft, yaitu saya mendapatkan kepuasan Om. Kepuasan tersendiri, apalagi kalau saya bisa menaklukkan musuh atau menembak musuh dari posisi yang sangat jauh. Itu sangat luar biasa sekali Om. Apalagi secara kita sniper itu sekali kokang, sekali tembak, jadi harus butuh perhitungan yang tepat Om dalam mengambil keputusan. Salah-salah ngambil keputusan, posisi kita diketahui musuh, selesai Om. Kita bakal diburu gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kalau untuk menjadi seorang airsoft sniper juga kita harus mempunyai jiwa atau kesabaran yang ekstra. Kenapa saya bilang ekstra Om? Jadi ya memang harus sabar. Jadi sniper gak bisa kita gerasa gerusuk, pindah sana pindah sini. Itu bukan gak bisa sih, tapi rata-rata. Tapi ada juga sih yang teman-teman sniper yang sering pindah-pindah gitu. Tapi nggak masalah. Jadi kita juga sabar apabila kita menghadapi musuh yang mungkin pas kita menembak musuhnya mungkin gak kerasa karena mungkin BB-nya terlalu jauh, jadi nggak berasa di badan. Jadi mungkin ada beberapa musuh yang gak ngerasa, ya kita sabar aja gitu. Jadi kita nggak perlu baper. Kalau menurut saya sih gitu. Terus menjadi airsoft sniper juga kita harus pintar-pintar mencari posisi Om. Posisi yang tepat di mana kita bisa bersembunyi dan posisi yang tepat di mana kita bisa menembak gitu. Jadi seperti itu Om. Pokoknya kalau untuk jadi sniper ya kudu sabar sih Om. Nah, sampai pada pertanyaan terakhir, ada nggak Om pesan-pesan buat teman-teman yang baru ingin menjadi sniper untuk mereka pada saat sukir nanti? Apa aja yang harus diperhatikan, apa aja yang harus disiapkan supaya sukir dengan snipernya nyaman dan enak? Bagi teman-teman yang ingin mencoba menjadi sniper seperti saya dulu dan mulai dari AEG dan mencoba menjadi seorang sniper, yang harus diperhatikan yaitu kita harus tahu dulu unit apa yang akan kita pakai. Jadi unit sniper itu banyak sekali macam-macamnya. Jadi kita harus tentukan dulu. Terus juga kita harus bisa menyesuaikan budget kita. Jadi untuk di awal-awal mungkin kita bisa sharing dulu dengan teman-teman yang sudah jadi airsoft, atau mungkin bisa langsung gabung ke grup Sniper Airsoft Indonesia buat sharing dulu. Nanti dari teman-teman dari sana mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik buat kawan-kawan yang ingin mencoba menjadi seorang sniper airsoft. Oke Om Ayu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Om Abo. Terima kasih juga Om Abo. Mudah-mudahan dengan sharing saya bisa membantu atau memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, demikian dulu video online kita dengan Om Wahyu Hidayat dari Jambi. Jangan lupa, buat teman-teman yang bentar lagi lebaran nih, belum punya baju, kunjungi Pratama_Taktikal Instagram. Di sana banyak baju baru-baru, desain-desain barunya, tinggal dibeli. Jangan sampai ketinggalan, nanti kehabisan lu nyaho, ya kan?